Lu pernah ngebayangin gak sih kalau ada sebuah batu yang diukir sama orang purba, tapi ukiran itu bukan gambar biasa, melainkan password rahasia buat ngebongkar ramalan masa depan. Bukan, ini bukan sinopsis film Hollywood baru. Ini cerita nyata tentang sebuah anomali yang ditemukan di perut bumi Indonesia. Kita bicara tentang situs yang keberadaannya aja udah bikin geger para arkeolog dunia. Sebuah struktur yang usianya bahkan bisa bikin piramida Giza kelihatan kayak bangunan kemarin sore. Gue ajak lo sekarang ke Jawa Barat, tepatnya ke daerah Cianjur, di mana berdiri megah sebuah bukit berbentuk kerucut yang namanya udah santer banget, Gunung Padang. Dengerin baik-baik, selama ini lo mungkin cuma tahu Gunung Padang itu tumpukan batu kolumnar, batu-batu yang bentuknya kayak pensil raksasa yang tertata rapi kayak tangga alami ke langit. Orang-orang sana udah lama nganggap ini tempat sakral. Tapi, coba deh lo bayangin, kalau tumpukan batu yang kelihatan kayak permukaan doang, ternyata hanyalah puncak dari sebuah struktur raksasa yang terkubur di bawah tanah. Ibaratnya, lo ngelihat kepala gunung es, padahal di bawahnya ada benua tersembunyi. Para peneliti Indonesia dengan susah payah dan biaya yang gak sedikit mulai ngebor dan melakukan penelitian geolistrik. Hasilnya bikin merinding. Alat itu gak cuma nemuin rongga kosong, tapi juga struktur bertingkat yang tersusun dari semen purba. Ini bukan cuma tumpukan batu alami, bos. Ini konstruksi. Bayangin lo lagi nongkrong di warung kopi deketan situs ini. Tiba-tiba ada yang bisik-bisik. Ternyata struktur di bawah kita umurnya lebih dari 10.000 tahun. Gimana perasaan lo? Sejarah yang kita pelajari di sekolah yang bilang peradaban besar itu dimulai dari Mesopotamia atau Mesir, tiba-tiba dipertanyakan mentah-mentah. Kita, Indonesia, mungkin punya peradaban ibu dari semua peradaban yang terkubur dalam-dalam. Nah, dari penelitian mendalam di ruang bawah tanah inilah, yang kedalamannya diperkirakan mencapai puluhan meter, muncul artefak yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Ukiran batu misterius yang dijuluki mata ular. Gimana bentuknya? Ini bukan relief kayak di Candi Borobudur yang jelas ceritanya. Ukiran mata ular ini lebih primitif, tapi anehnya sangat presisi. Dia punya pola spiral, tapi dengan fokus yang tajam di bagian tengah. Kayak mata reptil yang lagi mengintai mangsa. Atau ada juga yang bilang, ini mirip bentuk pusaran air. Simbol yang sering banget dipakai peradaban kuno buat menandai sesuatu yang berputar. Bisa jadi waktu atau kosmos. Kenapa ukiran ini jadi sangat penting? Karena dia ditemukan di lapisan yang sangat tua. Di kedalaman yang gak mungkin dijangkau tanpa penggalian serius. Artinya, ukiran ini bukan sekadar vandalisme orang iseng tahun 1980-an, tapi benar-benar artefak purba. Banyak orang yang salah kaprah dan langsung mikir, paling itu cuma hiasan atau tanda kepemilikan biasa. Jangan buru-buru. Dalam konteks arsitektur megalitikum, gak ada satupun guratan atau pahatan yang sekadar iseng. Setiap bentuk punya makna. Ambil contoh nyata peradaban Maya di Amerika Tengah. Mereka punya kalender yang super rumit. Semua disimbolkan dalam ukiran batu. Kenapa? Karena peradaban kuno itu hidupnya dekat banget sama langit, sama pergerakan bintang. Mereka butuh simbol untuk merekam waktu dan peristiwa besar. Sekarang kita terapkan logika itu ke Gunung Padang. Para peneliti yang mendalami ukiran mata ular ini nggak ngelihatnya sebagai gambar, tapi sebagai peta waktu. Ada yang berspekulasi spiral itu adalah kode untuk siklus bencana alam yang mungkin pernah menghantam peradaban mereka. Intinya, batu ini adalah hard drive purba yang menyimpan data paling penting tentang survival mereka. Lo harus tahu, perdebatan tentang mata ular ini nggak cuma soal bentuknya, tapi juga soal fungsinya. Ada teori yang bilang, jika mata ular ini diposisikan dengan benar di ruang bawah tanah, dia bisa bertindak seperti semacam kunci yang mengaktifkan resonansi akustik di dalam ruang tersebut.
Kok bisa? Bayangin kayak lo lagi main gitar. Lo metik satu senar, dan senar lain yang punya frekuensi sama ikut bergetar, meskipun nggak lo sentuh. Nah, ruang bawah tanah Gunung Padang itu dikelilingi oleh batu-batu andesit yang mengeluarkan suara metalik kalau dipukul. Para peneliti curiga, ukiran mata ular ini berfungsi sebagai panduan frekuensi atau titik fokus akustik untuk berkomunikasi dengan struktur itu sendiri. Gila kan? Ini udah kayak teknologi canggih yang dibungkus dalam bahasa batu. Plot twist. Sampai sini lo mungkin masih mikir, ya udah, paling peradaban maju aja. Tapi fakta yang paling bikin geleng-geleng adalah temuan di lapisan terdalam. Batu-batu kolumnar yang lo lihat di permukaan itu disusun. Tapi di lapisan yang paling bawah, peneliti nemuin sesuatu yang gak terduga. Material perekat. Mereka menganalisis material kayak semen purba itu dan kaget. Itu bukan semen kayak semen yang kita pakai sekarang. Kandungannya super unik, menunjukkan komposisi kimia yang sangat spesifik yang sengaja dibuat untuk merekatkan batu-batu itu dan membuatnya tahan ribuan tahun. Ini bukan cuma urusan tumpukan batu yang disusun sama orang-orang primitif, tapi ini adalah proyek teknik sipil purba yang disengaja dengan bahan bangunan hasil riset. Jadi, kalau lo bayangin kayak di warung kopi, kita lagi ngomongin peradaban yang udah bisa bikin semen sendiri, merancang struktur bawah tanah yang tahan gempa dan erosi selama 20.000 tahun. Dan mereka ngasih kunci rahasia dalam bentuk ukiran mata ular. Ini bukan cuma peradaban, tapi super peradaban yang hilang. Lanjut ke misteri ramalannya. Masyarakat Sunda dan Jawa punya tradisi kuat soal ramalan dan kode-kode alam. Simbol naga atau ular sering banget dikaitkan dengan kekuatan alam yang maha dahsyat, juga sebagai penjaga rahasia. Mata ular ini kemudian ditafsirkan sebagai ramalan tentang siklus kehancuran dan kebangkitan. Ada yang mengaitkannya dengan ramalan Prabu Siliwangi yang terkenal soal masa datang di mana tanah Jawa akan kembali makmur setelah mengalami masa sulit. Mereka percaya, jika mata ular itu berhasil diterjemahkan sepenuhnya, ia akan membuka kode bukan hanya tentang kapan bencana datang, tapi juga gimana cara menghadapinya. Analogi yang paling gampang, bayangin lo nemuin sebuah manual book di dalam bunker tua yang isinya adalah petunjuk bagaimana cara membangun ulang dunia setelah terjadi kiamat. Manual book itulah si mata ular. Tapi, kenapa peradaban sebesar ini terkubur dan terlupakan? Inilah efek paling dramatis dari temuan ini. Para ilmuwan berteori, sekitar 10.000 hingga 12.000 tahun lalu, terjadi peristiwa dramatis yang dikenal sebagai Younger Dryas, masa perubahan iklim ekstrim yang mencairkan es secara global dan menyebabkan banjir bandang di mana-mana. Peradaban Gunung Padang yang sangat maju ini mungkin gak hancur total, tapi hanya terkubur dan memutuskan untuk tidur di bawah tanah, meninggalkan kode-kode penting seperti mata ular untuk generasi penerus yang kelak bisa membangkitkan kembali teknologi atau pengetahuannya. Ironisnya, proses penelitian Gunung Padang ini nggak pernah mulus. Kenapa? Karena temuan ini secara fundamental mengganggu timeline sejarah dunia yang sudah mapan. Nggak semua orang suka kalau Indonesia tiba-tiba mengklaim punya situs peradaban tertua di bumi. Jadi, mata ular bukan cuma batu, tapi juga simbol dari pertempuran ilmiah antara konservatisme dan penemuan radikal. Tunggu dulu, sebelum kita tutup, ada beberapa detail penting yang harus lo tahu. Kenapa Gunung Padang ini jadi medan pertempuran ilmiah paling sengit abad ini? Ini bukan cuma soal apakah dia tua atau enggak, tapi ini soal metode penelitian dan integritas sains. Komunitas ilmiah itu terbiasa dengan metode penanggalan karbon 14 untuk material organik. Tapi di Gunung Padang, struktur utamanya kan batu, bukan kayu atau tulang. Tim riset yang dipimpin oleh Dr. Denny Hilman Natawijaya menggunakan penanggalan radiokarbon dan OSL. Dan hasilnya, itu yang bikin dunia gempar. Waktu mereka mengambil sampel dari permukaan, hasilnya standar, 500 sampai 1.500 tahun lalu.
Tapi semakin mereka menggali ke bawah, hasilnya makin tua, eksponensial banget tuanya. Di kedalaman sekitar 4 meter, mereka menemukan material organik yang terperangkap dan hasilnya sekitar 14.500 tahun. Gila, belum selesai. Ketika mereka melakukan pengeboran inti hingga kedalaman 30 meter, mereka menemukan lapisan yang menunjukkan hasil penanggalan yang mendekati 25.000 tahun sebelum Masehi. Gini nih analoginya. Selama ini, kita percaya peradaban manusia yang bisa bikin struktur raksasa baru ada sekitar 5.000 tahun lalu. Nah, Gunung Padang ini datang tiba-tiba sambil bawa kwitansi tanggal 25.000 SM. Ini sama saja kayak lo menemukan smartphone di dalam kuburan dinosaurus. Ilmuwan konservatif langsung menebak balik. Mereka bilang, itu bukan lapisan buatan manusia, itu formasi geologi alami. Lapisan batu di bawah itu terjadi karena proses alami, bukan disusun oleh peradaban kuno. Mereka menuduh tim peneliti Indonesia salah menginterpretasikan data pengeboran, mengira tanah yang sudah mengeras sebagai semen purba. Disinilah analisis ilmiah mendalam soal material jadi kunci. Tim riset nggak cuma mengklaim lapisan di bawah itu buatan, mereka menganalisis komposisi kimianya. Mereka menemukan lapisan semen purba yang ternyata mengandung unsur besi dan silika dalam konsentrasi yang sangat tinggi yang berfungsi sebagai agen pengikat. Ini bukan semen Portland modern, tapi semacam geopolimer konkrit kuno yang super tahan lama. Bayangin, peradaban 20.000 tahun lalu sudah menguasai ilmu material hingga bisa membuat perekat yang mampu menahan tekanan dan waktu sedahsyat itu. Kenapa mereka repot-repot membuat lapisan semen dan menyusun batu balok dengan presisi di atas gunung? Jawabannya mungkin terletak pada fungsi Gunung Padang itu sendiri. Para peneliti menduga, piramida ini bukan sekadar tempat pemujaan statis, melainkan semacam pembangkit energi atau penanda astronomi raksasa yang dibangun dengan teknik seismik resisten. Struktur Gunung Padang itu berlapis-lapis, dan setiap lapisan punya kemiringan dan orientasi yang sangat spesifik. Ini menandakan perencanaan sipil yang matang, bukan tumpukan batu acak. Kalau lo merasa ini terlalu gila untuk dipercaya, coba lo lihat ke belahan dunia lain. Gunung Padang ini bukan anomali yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari teka-teki global tentang peradaban super kuno yang hilang akibat bencana alam dahsyat. Kita punya Göbekli Tepe di Turki. Situs ini dulunya dianggap hanya tumpukan bukit, tapi setelah digali, ternyata itu adalah kompleks megalitik yang berusia setidaknya 11.000 hingga 12.000 tahun. Situs ini dibangun oleh pemburu pengumpul, yang menurut timeline sejarah resmi, seharusnya belum mampu membangun struktur monolitik sepresisi itu. Göbekli Tepe dan Gunung Padang sama-sama muncul sebelum dimulainya pertanian, menantang ide bahwa kemajuan teknologi hanya mungkin setelah manusia menetap dan bercocok tanam. Apa persamaan semua situs ini? Mereka semua berumur mendekati atau melewati periode yang disebut Younger Dryas, sekitar 12.900 hingga 11.700 tahun lalu. Periode ini adalah masa kekacauan iklim global, di mana planet kita tiba-tiba kembali ke zaman es mini akibat kemungkinan hantaman komet. Jadi, kalau teori banjir bandang dan pergeseran kutub yang menyebabkan kehancuran Gunung Padang itu benar, itu artinya peradaban mata ular ini mungkin adalah yang pertama menyaksikan bencana kosmik itu dan mencoba meninggalkan warisan abadi sebelum tenggelam. Mereka mungkin adalah para penyintas dari bencana pertama di bumi. Yang jelas mata ular ini mengajukan satu pertanyaan filosofis besar buat kita semua. Jika sebuah peradaban bisa mencapai kemajuan setinggi itu, bisa membuat bangunan raksasa, teknologi semen, dan sistem kode kompleks ribuan tahun sebelum piramida, lalu kenapa peradaban itu menghilang? Jangan-jangan kemajuan dan kehancuran itu adalah dua sisi mata uang yang selalu datang berpasangan. Gimana? Pikiran lo mulai muter-muter kan? Sejarah itu ternyata lebih liar, lebih tua, dan lebih berbahaya daripada yang kita kira. Dan semua rahasia itu tersembunyi di Cianjur. Komen di bawah. Menurut lo, apakah kita harus terus mendanai penelitian radikal ini meskipun mengganggu timeline sejarah yang sudah mapan? Atau kita biarkan saja rahasia ini terkubur demi menjaga stabilitas ilmu pengetahuan?
Jangan lupa like video ini kalau lo suka bongkaran yang bikin otak lo panas, dan subscribe biar lo gak ketinggalan fakta-fakta gila dari masa lalu yang coba disembunyiin dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.